Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syanaya Tahiranisa Sutanto dengan NIM 1101623047 dari kelas B Teknologi Pendidikan Angkatan 2023. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas 6 yang berjudul Struktur dan Format Data. Melalui studi kasus dari dua sumber survei terkait biaya hidup mahasiswa Yogyakarta. Sumber pertama berasal dari hasil survei biaya hidup mahasiswa atau SBHM yang dilakukan oleh UPN Veteran dan Bank Indonesia yang diberitakan oleh Detik Edu. Hasil utamanya adalah rata-rata biaya hidup mahasiswa per bulan sebesar Rp2.966.514 dengan rincian pengeluaran yang pertama, makan dan minum sebesar Rp780.431, lalu yang kedua gaya hidup berupa nongkrong, skincare dan juga olahraga sebesar sekitar Rp685.824. Lalu yang ketiga, kos atau pondokan menjadi proporsi signifikan, meskipun tidak disebutkan dengan angkanya secara pasti. Metodenya adalah survei tatap muka terhadap 2.000 mahasiswa dari 43 perguruan tinggi di daerah istimewa Yogyakarta yang dilakukan pada tahun 2024. Lalu sumber yang kedua adalah berasal dari Badan Pusat Statistik atau BPS Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh tim dari UPN Veteran dan diberitakan oleh Harian Jogja. Hasilnya menunjukkan rata-rata biaya hidup mahasiswa per tahun sebesar Rp21 juta yang jika dibagi menjadi bulanan sekitar Rp1.700.000 per bulan. Komponennya berupa pertama, kos, makan, transportasi, dan pendidikan. Metode pengumpulan data adalah survei lapangan dilakukan oleh BPS Daerah Istimewa Yogyakarta dengan dukungan tim dari UPN Veteran dan dilakukan pada tahun 2021. Kedua data, baik SBHM UPN Veteran tahun 2024 maupun BPS Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 menggambarkan pola pengeluaran mahasiswa di Yogyakarta yang cukup tinggi, namun berbeda dalam periode dan juga metodologinya. Beberapa poin perbandingannya, pertama, rentang rata-rata per bulannya, yaitu 1,7 berdasarkan BPS 2021 dengan 2,90 juta dari survei 2024. Kenaikan ini bisa disebabkan oleh faktor inflasi, perubahan gaya hidup mahasiswa, atau perbedaan sampel penelitian. Yang kedua, berdasarkan metode pengumpulan. Survei pada tahun 2024 menggunakan survei tatap muka, sedangkan survei 2021 menggunakan survei lapangan yang lebih bersifat institusional dengan dukungan resmi BPS. Keduanya valid, namun memiliki skup dan juga teknik sampling yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, komponen pengeluaran. Keduanya mencatat pengeluaran untuk makan, kos, dan kebutuhan lain-lain. Namun survei 2024 memberikan detail yang lebih spesifik seperti pengeluaran untuk gaya hidup maupun hiburan. Lalu, kesimpulan umum yang dapat kita ambil, kenaikan nominal menunjukkan adanya peningkatan biaya hidup mahasiswa di Yogyakarta yang disebabkan oleh kombinasi faktor inflasi, gaya hidup yang berubah, serta metode riset yang lebih rinci. Meskipun nominalnya berbeda, pola besar kebutuhan finansial mahasiswa tetap terlihat sama. Nah, dari analisis dua sumber ini, kita bisa melihat bagaimana struktur dan format data survei yang mempengaruhi cara kita memahami suatu fenomena sosial, dalam hal ini biaya hidup mahasiswa. Perbedaan tahun, metode, dan juga komponen dilaporkan menunjukkan pentingnya memahami kerangka dan bentuk data saat membandingkan dua sumber informasi yang tampaknya serupa. Demikian presentasi saya untuk tugas 6, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.